Bab 381, Alam Bela Diri Roh tahap ke-9. Cukup bisa dimengerti bahwa Yang Chen telah membuat beberapa kemajuan ketika ia datang ke menara percobaan untuk kedua kalinya dibandingkan dengan yang pertama. Akan aneh jika tidak ada kemajuan. Namun, sudah berapa lama sejak Yang Chen pertama kali menerobos lantai pertama menara percobaan? Baru sebulan, dan apa artinya sebulan bagi seorang seniman bela diri? Itu bisa dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk minum teh atau menuangkan air, atau hanya sesaat berkultivasi. Bahkan banyak orang yang menyamakan sebulan dengan sehari. Dan tepatnya pada bulan inilah Yang Chen membuat lompatan transenden antara lantai 9 dan 10. Penting untuk diketahui bahwa bahkan banyak jenius yang lebih tua di kota utama Beishan belum menyelesaikan tugas ini. Banyak sekali jenius yang terjebak di tahap antara lantai 9 dan 10 selama bertahun-tahun, mencobanya puluhan kali atau bahkan lebih tanpa hasil. Saat Anda naik dari lantai 7, kesulitannya meningkat dan terkadang sangat sulit untuk naik ke lantai berikutnya. Itu karena Anda harus maju melalui lantai satu demi satu, dan ketika Anda mencapai level awalnya, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak lagi memiliki cukup ki sejati untuk melanjutkan. Inilah sebabnya mengapa banyak orang jenius lebih suka menonton daripada menerobos lantai. Kamu pikir mudah untuk memurnikan aura surgawi penciptaan? Tidak sesederhana itu. Meski kelihatannya menggiurkan, sesungguhnya untuk mendapatkan aura surgawi penciptaan yang cukup sama sulitnya dengan meraih langit. Saat semua orang berdiskusi, tiba-tiba, gelombang ki sejati yang mencengangkan menyapu, dan kemudian, pemilik ki yang agung muncul di tempat ini. Hal ini membuat para jenius di sekitar kota utama Beishan mendongak dengan heran, hanya untuk menemukan dua orang berdiri di langit. Saat kedua orang ini perlahan mendarat, orang banyak melihat wajah mereka dengan jelas dan menyadari siapa mereka. Kedua orang ini, wanita itu adalah Han Lingling, dan pria itu adik muda Cao Ming, kakak senior Cao Ming. Sebagian orang memanggilnya kakak senior Cao Ming, sebagian lagi memanggilnya kakak muda Cao Ming, namun, tanpa kecuali, nada bicara semua orang dipenuhi rasa hormat terhadap pemuda ini, takut kalau salah bicara akan menyinggung perasaannya. Mereka sangat menyadari betapa mengerikannya pemuda ini. Dia adalah seorang jenius di angkatan sebelumnya dibandingkan dengan Lu Yihan, dan tahun ini dia baru berusia 25 tahun. Namun, di usianya yang baru 25 tahun, kultivasi seni bela dirinya telah mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah yang menakjubkan. Ia dapat dianggap sebagai jenius terkuat di generasinya dan bahkan lebih kuat dari banyak saudara dan saudari senior yang datang sebelum dirinya. Faktor yang paling penting adalah bakat Cao Ming. Hampir dapat dipastikan bahwa ia akan memasuki alam bela diri Yuan dan bahkan alam bela diri sejati di masa depan. Konon, saudara muda Cao Ming sudah menembus lantai ke-11 menara ujian sejak lama, dan prestasinya jauh melampaui yang lain. Diam, jangan bahas masalah ini, dan jangan gunakan ini untuk menyanjung. Meskipun kakak senior Cao Ming telah menembus lantai ke-11 sebelumnya, itu tetap merupakan pengalaman yang menyakitkan baginya karena dia masih terjebak di lantai ke-11 dan tidak pernah maju. Tak seorang pun dari mereka berani tidak menghormati Cao Ming. Begitu pula, Han Lingling yang berdiri tepat di sebelah Cao Ming juga seorang penyihir. Melihat kedatangan kedua orang ini, semua orang tak kuasa menahan diri untuk mundur, bertanya-tanya masalah macam apa yang mereka berdua sebabkan dengan datang ke menara ujian bersama-sama. Bagaimanapun juga, firasat buruk mulai menyergap hati para jenius di kota utama Beishan. Belum lagi mereka berdua, bahkan Stewart Su, seorang ahli true martial realm di kota utama Beishan, memiliki ekspresi serius di wajahnya saat melihat mereka. Dia langsung bertanya, "Nona muda, Cao Ming, mengapa kamu datang ke sini?" Han Lingling memarahi, "Kenapa?" "Pelayan Su, karena kau tidak mau membantuku membalas dendamku terhadap Yang Chen, aku harus menghadapinya sendiri. Aku datang ke sini hari ini untuk mencari Yang Chen. Kudengar dia datang ke menara pengadilan, jadi aku menunggunya keluar dan menyelesaikan masalah ini." Cao Ming, yang berdiri di sampingnya dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, memasang ekspresi penuh kebanggaan, seolah-olah semua orang yang hadir, termasuk pelayan Su, tidak layak mendapatkan perhatiannya. Namun, kesombongannya cepat hilang. Itu karena dia melihat lantai 10 menara ujian yang terang benderang.
Itu berarti Yang Chen, yang saat ini menantang menara percobaan, telah mencapai puncak lantai ke-10. Dia seharusnya tahu bahwa bahkan setelah berkali-kali mencoba menantang menara ujian, dia, Cao Ming, masih terjebak di lantai 11, hanya satu tingkat lebih tinggi dari Yang Chen. Namun, dia mendengar bahwa Yang Chen baru saja tiba di kota utama Beixian belum lama ini, dan baru berusia 15 atau 16 tahun, namun dia sudah mencapai puncak lantai 10. Yang Chen sebenarnya sudah mencapai lantai 10 menara ujian. Kakak senior Cao Ming, apakah kamu yakin bisa membantunya menghadapi anak ini? Han Lingling menggoda. Cao Ming tidak ragu-ragu dan langsung menjawab, Lingling, jangan khawatir. Yang Chen ini bukan siapa-siapa. Begitu dia keluar dari menara ujian, aku akan memberitahunya apa itu jenius sejati dan memberinya pelajaran, sehingga dia bisa mengingat siapa yang bisa dia singgung dan siapa yang tidak bisa dia singgung. Meskipun dia terkejut dengan kemampuan Yang Chen mencapai lantai 10 menara percobaan, dia dengan cepat mengesampingkannya karena dianggap tidak penting. Itu karena dia seperti Yang Chen saat itu. Dia berhasil menembus lantai 11 menara percobaan cukup awal, tetapi kemudian dia tetap terjebak di lantai 11 selama 3 tahun berturut-turut. Tingkat kesulitan lantai 11 terlalu tinggi, dan sangat sulit untuk naik satu tingkat pun. Dia mengira hal serupa akan terjadi pada Yang Chen. Nasib Yang Chen hanya akan jatuh di lantai 10 dan terjebak di sana tanpa batas waktu. Kalau tidak, apakah lantai ke-10 bisa diakses oleh siapa saja? Jadi, dia tidak perlu takut pada Yang Chen. Tidak banyak orang jenius di dunia ini. Memiliki dirinya sendiri, Cao Ming, sudah cukup. Pada saat yang sama, Yang Chen, yang telah memasuki lantai ke-10, juga telah mencapai tahap ke-9 alam bela diri roh. Sekarang, kultivasi seni bela dirinya sangat hebat, dan berada di tahap ke-9 alam bela diri jiwa, dia sudah dapat dianggap sebagai master terbaik di Liao Cheng. Semakin tinggi ia melangkah, semakin banyak aura surgawi penciptaan yang tersedia baginya. Jika aura surgawi penciptaan yang diberikan beberapa lantai sebelumnya tidak dapat membantunya meningkatkan kultivasi seni bela diri dari puncak tahap ke-8 alam bela diri roh langsung ke tahap ke-9 alam bela diri roh, itu karena semakin tinggi levelnya, semakin besar tuntutan peningkatannya. Akan tetapi, dengan menerobos ke lantai ke-9, dia memperoleh aura surgawi penciptaan yang sangat besar, sehingga dia bisa langsung mencapai tahap ke-9 alam bela diri roh. Sekarang di tahap ke-9 alam bela diri roh, ki sejati Yang Chen telah pulih sepenuhnya, yang tentunya merupakan kabar baik. Pada saat ini, saat dia melihat ke-10 prajurit pasir di depannya, Yang Chen secara bersamaan melepaskan api bintang dan api iblis. 10 prajurit pasir di lantai 10 seharusnya jauh lebih kuat daripada yang ada di lantai 9. Namun, api gandaku juga tidak bisa dianggap remeh. Ayo, Yang Chen memperhatikan saat 10 prajurit pasir menyerangnya dengan aura yang mengesankan, sementara api bintang dan api iblis melonjak maju, keduanya sama-sama menakjubkan. Bab 382, apa cara lain yang kamu miliki? Dibandingkan dengan lantai 9, lantai 10 secara alami lebih merepotkan, tetapi bagi Yang Chen, itu masih merupakan tantangan yang dapat diterima. Starfire dan Demonic Fire miliknya dapat menyelesaikan 9, jadi wajar saja jika mereka dapat menyelesaikan 10. Namun, menangani 10 prajurit pasir jauh lebih merepotkan daripada lantai 9. Setidaknya, konsumsi truki saja sudah membuat segalanya lebih sulit baginya. Namun Yang Chen masih belum memperlihatkan kartu trufnya yang sebenarnya dan terus menggunakan Starfire dan Demonic Fire untuk melemahkan 10 prajurit pasir. Dia tidak terburu-buru dan bisa meluangkan waktunya. Mampu memecahkan 10 prajurit pasir tanpa mengungkap kartu trufnya, tidak perlu menggunakannya. Akhirnya setelah beberapa saat, salah satu prajurit pasir tidak dapat menahannya, dan Yang Chen mendapat kesempatan untuk langsung mengikisnya dengan Starfire miliknya. Saat adegan ini terjadi, Yang Chen tersenyum. Setelah prajurit pasir terkorosi, formasi serangan gabungan yang awalnya kokoh dan sempurna mulai menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Pada saat yang sama, di luar menara pengadilan, meskipun para jenius di luar menara tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, mereka tetap menatapnya dengan saksama, mengamati apakah lampu akan padam, dan apakah Yang Chen akan terjebak di lantai 10. Banyak orang tidak senang dengan munculnya seorang jenius.
Karena terbukti mereka hanya batu loncatan bagi partai lain. Karena mereka tidak bisa melakukannya, mereka tentu saja tidak ingin Yang Chen berhasil. Lagi pula, siapa yang mau mengakui bahwa mereka adalah batu loncatan orang lain? Mereka semua jenius dan tidak ingin seseorang menjadi terkenal dengan menginjak-injak mereka. Sudah 1 jam sejak Yang Chen memasuki lantai 10, dan sekarang cahayanya belum padam. Yang Chen ini masih berperang dengan 10 prajurit pasir itu. Apakah menurutmu Yang Chen bisa melewati lantai ke-10? Aku meragukannya. Dia mencoba melewati lantai 10. Menurut analisisku, dia sudah bertarung selama 1 jam, dan secara teori, dia tidak akan menang. Lantai ke-10, 10 prajurit pasir, tidak semudah itu dikalahkan. Jika dia bisa mengalahkan mereka dengan mudah, dia pasti sudah melakukannya. Bertarung selama 1 jam hanya membuktikan bahwa dia sudah kehabisan cara dan tidak bisa melakukan apapun terhadap prajurit pasir itu. Sekarang dia hanya berjuang mati-matian, hanya membuang-buang tenaga. Cao Ming berdiri di samping dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan mencibir sambil menyaksikan pertarungan Yang Chen yang belum membuahkan hasil, merasa bahwa situasi Yang Chen di lantai 10 sebagian besar berbahaya daripada menjanjikan. Ia berpikir, anak ini, apakah ia pikir ia selevel denganku? Han Lingling juga memperlihatkan senyum meremehkan. Namun saat keduanya merasa bahwa Yang Chen tidak punya banyak kesempatan untuk menembus lantai ke-10, tiba-tiba, cahaya di lantai ke-10 padam. Saat lampu padam, semua orang terdiam. Padamnya lampu berarti Yang Chen tidak lagi berada di lantai 10. Banyak orang bertanya-tanya dalam hati. Apakah Yang Chen berhasil menembus lantai 10 atau gagal dan pergi? Cao Ming mencibir, lampunya sudah padam. Sepertinya dia sudah tamat. Seolah-olah dia bisa melewati yang ke-10. Sebelum kata-kata itu terucap, tiba-tiba lampu di lantai 11 menyala, mengejutkan semua orang yang hadir dengan mata terbelalak dan melangkah mundur. Bukankah cahaya lampu lantai 11 yang menyala menandakan bahwa Yang Chen telah memasuki lantai 11? Lantai 11. Angka yang mengerikan ini. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, merasa sulit untuk mempercayai dan menerima kenyataan di depan mereka. Bahkan Cao Ming, si jenius paling terkenal di antara generasi sebelumnya di kota utama utara, yang sekarang mendominasi dan tak tergoyahkan, hanya tertahan di lantai 11, dikalahkan beberapa kali. Meski begitu, kesombongannya punya lebih dari cukup modal. Dan sekarang, Yang Chen mencapai lantai ke-11 dalam usahanya yang kedua di menara percobaan, berhasil mencapai sesuatu yang bahkan para jenius dari generasi sebelumnya di kota utama utara tidak dapat capai. Untuk sesaat, kekacauan dan diskusi meletus. Mata Han Lingling membelalak, dan dia menghentakkan kakinya dengan marah. Kakak senior Cao Ming, orang ini benar-benar berhasil mencapai lantai 11. Wajah Cao Ming penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia berkata dengan suara rendah, tidak masalah, dia paling-paling akan berhenti di lantai 11. Meskipun dia telah mencapai level yang sama denganku, aku akan tetap menunjukkan padanya perbedaan antara dia dan seorang jenius sejati. Dia telah mendengar bahwa kultivasi Yang Chen hanya pada tahap 8 alam bela diri jiwa. Bahkan jika dia berhasil menembus 2 lantai menara percobaan dan masuk ke tahap ke-9 alam bela diri roh, lalu kenapa? Dia, Cao Ming, berada di tingkat kultivasi alam bela diri Yuan setengah langkah, bertarung melawan Yang Chen, yang hanya berada di puncak tahap ke-9 alam bela diri roh. Apakah itu semudah menindas anak kecil? Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin, menatap Yang Chen dengan tatapan sinis. Dia agak penasaran dengan Yang Chen, tetapi tidak peduli siapa dia tetap tidak ada apa-apanya di depan Cao Ming. Tak seorang pun tahu situasi di dalam menara pengadilan. Itulah sebabnya Yang Chen berani menggunakan Star Fire. Pada saat ini, Yang Chen sedang duduk bersila di lantai 10, memurnikan sejumlah besar aura surgawi penciptaan, yang membutuhkan banyak waktu. Pelayan Su tidak berbohong, semakin tinggi lantainya, semakin banyak aura surgawi penciptaan yang diberikan, dan itu semua sangat adil. Jumlahnya begitu besar sehingga dia membutuhkan waktu hampir setengah batang dupa hanya untuk memurnikan aura surgawi penciptaan guna meningkatkan kultivasi seni bela dirinya. Sekarang, setelah menyempurnakan jejak terakhir aura surgawi penciptaan, tingkat kultivasi Yang Chen langsung maju dari tahap awal alam bela diri roh ke-9 ke tahap kesempurnaan.
Kemajuannya sangat besar, tetapi pada akhirnya, itu semua berkat aura surgawi penciptaan. Jumlah yang diberikan pada titik ini jauh lebih besar daripada di awal. Hanya dengan satu langkah lagi, dia bisa mencapai puncak alam Lingwu. Tanpa cukup waktu untuk berpikir, pemandangan sekitarnya berubah menjadi gurun pasir dan tentara pasir yang sama. Namun, kultivasi seni bela diri prajurit pasir ini telah mencapai puncak tahap ke-9 alam bela diri roh, sama seperti Yang Chen. Jumlah prajurit pasir juga meningkat dari 10 menjadi 11 yang mencengangkan. Ke-11 prajurit pasir ini berdiri dalam posisi yang sangat cerdik. Yang Chen tahu bahkan tanpa memeriksanya dengan saksama bahwa mereka pasti menggunakan formasi serangan gabungan yang sangat cerdik. Itu bukan salah satu formasi umum yang dapat digunakan dengan santai. Ini adalah formasi serangan gabungan yang diwariskan oleh keluarga kerajaan. Semakin banyak prajurit pasir yang terlibat, semakin sulit untuk dikalahkan. Sama seperti perbedaan antara lantai 9 dan lantai 10. Dengan pendekatan yang sama, Yang Chen dapat menyelesaikan lantai ke-9 dalam waktu secangkir teh, tetapi ia memerlukan waktu tidak kurang dari 1 jam untuk menyelesaikan lantai ke-10, dengan setidaknya 6 hingga 7 kali perbedaan kesulitannya. Sekarang menghadap lantai ke-11 dengan 11 prajurit pasir, Yang Chen memegang Starfire di tangan kirinya dan Demonic Fire di tangan kanannya, tersenyum pahit dengan sedikit keyakinan. Ia bahkan merasa jika hanya mengandalkan dua jenis api itu saja, akan sulit menang. Jadi, cara apa lagi yang bisa digunakan selanjutnya? Bab 383, Lantai 12. 11 prajurit pasir, menggunakan formasi serangan gabungan, melancarkan serangan yang tak tertembus terhadap Yang Chen. Momentum dan kecepatan serangan mereka langsung menyapu dirinya, membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Itu memberi perasaan tak berdaya, seolah-olah tidak ada tempat untuk memulai. Yang Chen berada dalam situasi yang sama, tergesa-gesa menggunakan Starfire dan Demonic Fire untuk melawan, tetapi ia dihalangi oleh formasi serangan gabungan 11 prajurit pasir. Pertahanan 360 derajat yang sempurna bahkan membuat Starfire milik Yang Chen tidak dapat merusaknya. Jika keadaan terus seperti ini, ia mungkin akan menggunakan semua trukinya dan tetap tidak dapat mengalahkan 11 prajurit pasir. Meskipun ia memiliki beberapa ramuan, jumlahnya tidak terbatas. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen tidak membuang waktu dan, sambil mengendalikan dua api, tiba-tiba mengeluarkan jimat roh dari tas penyimpanannya. Membuka. Saat truki Yang Chen melonjak, spirit talisman bergetar di udara sebelum tiba-tiba menghilang ke padang pasir. Kemudian, beberapa tangan raksasa muncul dari udara tipis di padang pasir, semuanya berusaha menangkap Sen Soldier. Kemunculan tangan-tangan raksasa ini membuat para prajurit pasir gelisah, memaksa mereka untuk membagi perhatian dan menghadapi tangan-tangan itu. Dalam sekejap, Starfire milik Yang Chen akhirnya mendapat kesempatan untuk merusaknya, tetapi prosesnya masih sangat lambat. Sepertinya satu jimat gerakan bumi tidak cukup, gumam Yang Chen. Selama dia mempelajari seni bela diri jimat roh, dia telah memurnikan banyak jimat roh. Akan tetapi, tidak banyak yang benar-benar berguna, hanya sekitar selusin. Meskipun tidak terlihat banyak, itu telah menghabiskan banyak biaya bagi Yang Chen. Seniman bela diri biasa tidak mampu membeli kekayaan seperti itu, dan bahkan dengan sejumlah besar batu roh, siapa yang akan boros seperti dia, menghabiskan 1 juta sekaligus untuk membeli bahan. Lagi pula, Yang Chen dapat dengan mudah menghasilkan 1 juta, tetapi orang lain tidak bisa. Namun, 1 juta bukanlah jumlah yang sedikit, setidaknya baginya. Dia telah menghabiskan begitu banyak batu roh untuk menempa jimat-jimat ini, yang membuatnya sangat sedih. Jimat gerakan bumi adalah salah satunya. Sekarang setelah digunakan, Yang Chen tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Melihat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada ke-11 prajurit pasir, dia segera mengeluarkan jimat roh berwarna es lainnya. Jimat ini adalah Ice Spirit Rune, yang dibuat khusus oleh Yang Chen. Begitu jimat itu muncul, Yang Chen menjepitnya dengan jari-jarinya dan menggambar garis di udara. Dalam sekejap, jimat roh itu menghilang dan, sebagai gantinya, sebuah paku es raksasa sepanjang beberapa meter muncul. Ujung paku es itu tampak seperti kerucut, mengejutkan mata. Saat paku es itu muncul, ia langsung menuju ke arah ke-11 prajurit pasir.
Dengan serangan Starfire dan Demonic Fire milik Yang Chen dari depan, tangan raksasa yang diciptakan oleh Earth Movement Talisman yang menimbulkan masalah dari belakang, dan paku es tersembunyi yang membidik mereka, ke-11 prajurit pasir berada di bawah tekanan luar biasa. Meskipun formasi serangan gabungan dari prajurit pasir sangat kuat, itu bukanlah pertahanan yang sempurna. Saat Yang Chen menyerang mereka dari kedua sisi, paku es yang dibentuk oleh jimat roh menghantam prajurit pasir, meledak seketika. Pecahan es yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan berubah menjadi es dingin, menghantam prajurit pasir. Hanya dalam sekejap, es dingin membekukan prajurit pasir. Melihat kekuatan esnya, ia hanya dapat membekukan prajurit pasir selama satu tarikan napas saja paling lama. Tetapi Yang Chen tahu bahwa satu tarikan napas saja sudah cukup baginya. Satu tarikan napas berarti bahwa prajurit pasir kehilangan formasi serangan gabungan mereka. Tanpa formasi serangan gabungan, tidak peduli berapa banyak prajurit pasir yang ada, mereka tidak akan menjadi masalah bagi Yang Chen. Dia masih bisa menghancurkan mereka satu per satu. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak ragu-ragu dan meluncurkan telapak awan gelap gunung hitamnya. Suara gemuruh memenuhi telinga mereka saat ke-11 prajurit pasir dipisahkan secara paksa oleh Yang Chen. Kemudian, Yang Chen menggunakan Starfire-nya untuk menghancurkan mereka satu per satu. Butuh waktu sekitar setengah jam baginya untuk menghabisi ke-11 prajurit pasir dan langsung memasuki lantai 12 menara percobaan. Saat dia memasuki lantai 12, para jenius di luar menara percobaan tidak bisa duduk diam lebih lama lagi. Lantai 12. Apa yang ingin dilakukan Yang Chen? Siapa dia? Setan. Apakah dia setan? Lantai 12 pasti lelucon. Aku pasti sedang bermimpi. Ada perbedaan yang jelas antara seorang jenius dan setan. Sejak zaman dahulu, ada banyak orang jenius tetapi sangat sedikit iblis. Mendeskripsikan seorang jenius berarti mereka masih dalam ranah biasa, tetapi mendeskripsikan iblis berarti mereka berada di luar logika. Hal yang sama berlaku untuk Yang Chen sekarang. Apakah anak ini masih bisa dideskripsikan sebagai orang biasa? Orang lain tidak bisa melakukannya, tetapi dia bisa. Semua orang mengira dia tidak akan berhasil, tetapi dia tetap melakukannya. Sekarang dia telah memasuki lantai 12 menara percobaan, tidak diragukan lagi ini merupakan pukulan besar bagi banyak jenius di kota utama Beishan. Orang yang paling malu mungkin adalah Cao Ming, yang diundang oleh Han Lingling. Cao Ming dengan angkuh masuk, bermaksud membantu Han Lingling membalas dendam, tetapi dia telah bertemu dengan penampilan Yang Chen di dalam menara percobaan. Ketika dia menemukannya, dia tidak menyangka hasil Yang Chen akan lebih baik daripada penampilannya yang luar biasa. Namun sekarang dia menyadari bahwa dia salah besar. Berapa tahun dia terjebak di lantai 11? Sudah terlalu lama. Lantai ke-11 telah mengganggunya untuk waktu yang lama, jadi dia tahu betul betapa sulitnya itu, hampir mustahil bagi siapapun untuk melewatinya. Dia bahkan telah menyerah dan berencana untuk maju ke alam bela diri asal. Tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Chen sekarang telah melewati lantai ke-11 dan mencapai tingkat yang lebih tinggi darinya. Hal ini membuat Cao Ming langsung tersipu malu, seolah-olah dia telah ditampar keras oleh seseorang. Dia berharap bisa merangkak ke dalam celah tanah dan bersembunyi. Namun, Han Lingling tidak tahu arti dari kehalusan. Dia bersikeras mengatakan hal-hal yang paling tidak ingin didengar orang. Melihat Cao Ming tidak berbicara, dia segera berteriak, "Kakak senior Cao Ming, Yang Chen telah memasuki lantai 12. Apakah kamu yakin bisa mengalahkannya? Jangan biarkan dia keluar dari menara percobaan hanya untuk mengetahui bahwa kamu juga tidak bisa mengatasinya. Jangan khawatir, aku tahu." Cao Ming menggertakkan giginya, meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan. Apa status Han Lingling? Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Ayahnya adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di kota utama Beishan, sosok yang tidak berani dia lawan. Dia yakin bahwa Yang Chen baru saja berada di puncak alam bela diri roh. Pada level ini, Cao Ming masih memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Tidak peduli berapa banyak lantai yang bisa dilewati Yang Chen, yang penting dia kalah dari Cao Ming, tidak akan ada bedanya. Dengan pikiran ini, Cao Ming menjilat bibirnya, memperlihatkan ekspresi yang garang. Yang Chen. Meskipun dia tidak tahu dari mana iblis Yang Chen ini berasal,
dia akan memastikan Yang Chen tahu bahwa bertemu dengannya akan menjadi kesedihannya yang terbesar. Untuk menyenangkan Han Lingling, dia tidak keberatan melakukan beberapa hal kejam. Bab 384, aku akan membuatmu menyesali ini. Setelah berhasil mencapai lantai 12 menara percobaan, Yang Chen akhirnya mencapai keinginannya. Kultivasi seni bela dirinya akhirnya mencapai puncak alam bela diri roh. Di puncak alam bela diri roh, Yang Chen tidak bisa menahan perasaan melankolis. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak mampu mengolah seni bela diri dan dimanipulasi oleh orang lain. Di kehidupan ini, di awal-awal hidupnya dia sering dibuli dan dicemooh orang lain. Selama 2 kehidupannya, yang diinginkannya hanyalah menjadi seniman bela diri yang kuat. Sekarang, kultivasi seni bela dirinya telah mencapai puncak alam bela diri roh, dan dia masih punya banyak waktu untuk meningkatkannya lebih jauh. Mengapa dia tidak bisa mencapai puncak? Mengapa dia tidak bisa memenuhi keinginan masa lalunya? Hua Wanru, aku akan membuatmu menyesal. Setelah memasuki puncak alam bela diri roh, pemandangan di sekitarnya pun berubah. Gurun yang luas tetap ada, diikuti oleh formasi prajurit pasir. 1, 2, 5, totalnya 12. Melihat ke-12 prajurit pasir, Yang Chen menunjukkan ekspresi getir. 12 prajurit pasir, aku tidak tahu seberapa mengerikan mereka dibandingkan dengan lantai pertama. Sepertinya aku hanya bisa bertarung habis-habisan. Tanpa ragu, Yang Chen mengaktifkan jimat roh. Dalam sekejap, jimat itu berubah menjadi bola api dan menghilang. Segera setelah itu, bongkahan tanah mengembun dari jimat itu, menyelimuti tubuh Yang Chen dan membentuk baju besi yang megah. Jimat ini, yang disebut jimat zirah bumi, dapat menghasilkan zirah yang dapat dikenakan saat diaktifkan. Meskipun zirah itu tampak rapuh, sebenarnya tidak demikian. Itu adalah hasil dari bahan-bahan 5 elemen bumi yang tak terhitung jumlahnya yang disempurnakan oleh Yang Chen, yang memberinya kekuatan bumi yang melimpah. Pertahanan baju zirahnya cukup kuat untuk menahan serangan dari seorang pendekar alam bela diri asal yang setengah langkah. Dengan ke-12 prajurit pasir yang terkumpul, serangan gabungan mereka tidak akan jauh berbeda dari serangan seorang prajurit alam bela diri asal setengah langkah. Jimat zirah bumi ini pada dasarnya memberi kesempatan kepada Yang Chen untuk bangkit kembali. Tentu saja, itu bukan semua jimatnya. Setelah menggunakan jimat zirah bumi, Yang Chen segera mengambil 2 jimat lagi. Akan tetapi, waktu terus berjalan karena ke-12 prajurit pasir sudah menyerbu ke arahnya. Melihat ini, Yang Chen tidak membuang waktu dan melepaskan setiap gerakan yang dimilikinya. Pertama adalah Starfire dan Demonic Fire, diikuti oleh Black Mountain Dark Cloud Palm dan Thunderbolt Style. Setelah menggunakan gerakan-gerakan ini, dia menyadari, dia telah meremehkan 12 prajurit pasir. Sebelum mencapai puncak alam bela diri roh, ia telah meminum beberapa ramuan untuk memulihkan ki sejatinya sepenuhnya. Sekarang setelah hanya memiliki beberapa ramuan yang tersisa, ia mempersiapkan diri untuk pertempuran habis-habisan, menggunakan setiap gerakan yang dimilikinya tanpa ragu-ragu. Secara tidak sadar, dia berpikir bahwa setidaknya ini akan memberi dampak pada 12 prajurit pasir. Namun, siapa yang tahu bahwa pertahanan gabungan dari 12 prajurit pasir itu berada di luar imajinasinya. Meskipun serangannya liar, dia tidak dapat membuat satupun kelemahan dalam pertahanan mereka. Ya ampun, Yang Chen menghela nafas, sepertinya aku harus menggunakan jimat roh dalam kombinasi. Bukan karena jurus bela diri spirit talisman lebih kuat dari jurus lainnya. Itulah seni bela diri jimat roh yang dapat digunakan bersamaan dengan gerakan ofensifnya, seringkali menghasilkan efek yang menakjubkan. Jimat roh gunung berapi ini adalah jimat terkuat yang kumiliki sekarang. Pada titik ini, aku hanya bisa menggunakannya juga, gumam Yang Chen. Jimat roh gunung berapi. Sesuai dengan namanya, kekuatan yang terkandung dalam jimat itu bagaikan letusan gunung berapi. Kalau begitu, mari kita coba dengan orang besar ini, kata Yang Chen dingin. Dalam sekejap, trukinya melonjak, mengubah jimat roh gunung berapi menjadi abu. Setelah itu, sebuah gunung berapi yang diselimuti api biru jatuh dari langit. Itu benar-benar sebuah gunung berapi, sebuah gunung raksasa yang berkobar dengan api. Api ini bukanlah api biasa melainkan api iblis seperti milik Yang Chen. Dari mana datangnya api iblis ini? Tentu saja itu dari Yang Chen.
Saat membuat jimat itu, Yang Chen telah memasukkan api iblisnya ke dalam jimat itu dan menyegelnya dengan larangan. Begitu Ki Sejati mengaktifkan jimat itu, gunung api iblis akan terbentuk, jatuh dengan kekuatan yang sangat besar, jauh lebih kuat dari telapak awan hitam gunung hitam miliknya saat ini. Itulah jimat roh gunung berapi yang setelah menimbulkan dampak dahsyat, menyebarkan apinya hingga sejauh lebih dari 10 km, menyapu semuanya tanpa henti. Kedua belas prajurit pasir, setelah terkena jimat roh gunung berapi Yang Chen, terpisah satu sama lain. Dengan 12 prajurit pasir yang tersebar, Yang Chen telah mencapai efek yang diinginkan. Mari kita kalahkan mereka satu persatu, kata Yang Chen sambil menyeringai, saat dia menikmati mengalahkan lawan-lawannya satu persatu. Melihat kesempatan itu telah tiba, dia tidak akan membiarkannya berlalu. Dalam sekejap mata, berbagai teknik digunakan. Di luar menara ujian, mata beberapa orang jenius tertuju pada menara dengan cemas, tidak yakin apakah Yang Chen dapat melampaui lantai 12. Kecemasan mereka bukan berasal dari harapan bahwa ia dapat berhasil, melainkan harapan bahwa ia akan gagal. Jika ada orang lain yang mencoba naik ke lantai 12 menara percobaan, mereka pasti akan mengejek orang itu karena terlalu ambisius. Namun, Yang Chen adalah iblis, dan dia menentang segala rintangan. Tepat ketika semua orang mengira dia tidak bisa melakukannya, dia selalu melakukannya. Dia sama sekali tidak biasa. Sekarang, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak bisa menembus lantai 12? Tidak seorang pun bisa, jadi mereka semua menahan napas, hampir tidak berani membahas masalah itu. Mereka tahu betul bahwa membicarakannya tidak akan membantu, karena Yang Chen mungkin akan melewati lantai 12 setelah mereka selesai membahasnya. Ini adalah sesuatu yang sulit dikendalikan. Tidak ada seorang pun yang lebih cemas daripada Cao Ming. Dia merasakan firasat tidak enak dalam hatinya. Jika Yang Chen hanya melewati lantai ke-11 dan gagal di lantai 12, maka Cao Ming akan berpikir bahwa Yang Chen hanya sedikit lebih kuat darinya. Namun, jika Yang Chen berhasil melewati lantai 12, ledakan. Saat pikirannya melayang, tiba-tiba, suara keras bergema di telinga semua orang. Lampu di lantai 12 padam, dan tak lama kemudian, lantai 13 menyala. Ini menunjukkan bahwa Yang Chen telah melewati lantai 12 dan sekarang menuju ke lantai 13. Melihat ini, semua orang tercengang, termasuk Cao Ming dan Han Lingling. Tidak ada yang berani berbicara, juga tidak ingin berbicara. Mereka hanya diam-diam memperhatikan lampu menara ujian, ingin tahu apakah iblis ini benar-benar dapat melewati lantai 13 dan memasuki lantai 14. Untungnya, tampaknya iblis ini akhirnya kelelahan. Cahaya di lantai 13 berangsur-angsur memudar setelah sekitar setengah jam, dan Yang Chen akhirnya muncul dari menara percobaan. Bab 385, bahkan kucing atau anjing acak berani datang ke sini. Pada akhirnya, Yang Chen berhasil menembus lapisan ke-12 dan berhenti di lapisan ke-13. Rekor yang luar biasa seperti itu telah membuat para jenius dan diaken junior di kota utama Beishan tercengang, termasuk pelayan Su. Apa itu iblis? Yang Chen adalah iblis. Untuk pertama kalinya, Yang Chen mencapai tingkat ke-9, berhenti di tingkat ke-9, yang merupakan pencapaian yang dipandang rendah oleh banyak orang. Banyak orang hanya bisa mengagumi pencapaian Yang Chen. Baru sebulan berlalu, dan semua orang tidak menyangka Yang Chen bisa membuat banyak kemajuan. Namun, mereka benar-benar meremehkan Yang Chen dan pemuda di depan mereka. Iblis tidak bisa diukur dengan akal sehat, seperti sekarang. Hanya setelah sebulan, Yang Chen datang ke menara percobaan lagi dan langsung pergi dari lantai 9 ke lantai 13. Apa yang akan terjadi ketika pemuda ini datang untuk ketiga kalinya? Apa yang akan terjadi ketika dia datang untuk keempat kalinya? Banyak orang tidak dapat menahan rasa penasaran mereka karena mereka sungguh tidak dapat membayangkan hasil seperti apa yang akan diperoleh Yang Chen saat dia menantang menara percobaan lagi di masa mendatang. Faktanya, Yang Chen dengan berat hati menetap di lapisan ke-13. Tak ada jalan lain, ia sudah kehabisan cara dan tidak dapat berbuat apa-apa terhadap ke-13 prajurit pasir itu. Dia masih memiliki beberapa jimat roh di tubuhnya. Meskipun jimat-jimat ini kuat, mereka masih jauh di belakang jimat roh gunung berapi. Yang Chen hanya memiliki satu jimat roh gunung berapi,
yang telah dipaksa keluar pada lapisan ke-12, jadi tentu saja, dia tidak berdaya pada lapisan ke-13. Terlebih lagi, dia telah kehabisan semua ramuan mujarab di tubuhnya, Ki sejatinya tidak mampu mendukungnya, dan dia akhirnya harus keluar dari lapisan ke-13 menara percobaan dengan enggan. Dan sekarang, tingkat kultivasinya telah stabil di puncak alam bela diri roh, hanya sedikit lagi untuk mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah. Faktanya, ketika dia menyerang lapisan ke-11, kultivasi seni bela dirinya telah mencapai puncak alam bela diri roh, dan aura surgawi penciptaan pada lapisan ke-12 mendorong puncak ini ke tingkat lain. Namun, mencapai alam bela diri Yuan tidaklah mudah, bahkan jika hanya mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah. Namun bagi Yang Chen, panennya sudah sangat besar, mampu mencapai puncak alam bela diri roh saat ini, yang berarti dia sudah dapat melakukan banyak hal. Sekarang Yang Chen telah keluar, dia bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya yang menatapnya. Yang Chen tidak terkejut dengan ini, tetapi dia segera merasakan dua tatapan dingin di punggungnya. Ketika dia melihat mereka, Yang Chen menyipitkan matanya. Di antara keduanya, pria tampan itu tidak dikenalnya. Namun, gadis muda Han Lingling, dia mengingatnya dengan jelas. Saat ini, kedua belah pihak saling berhadapan. Han Lingling berteriak dengan marah, "Kakak senior Cao Ming, Yang Chen ini sudah keluar. Kau tidak lupa apa yang kau katakan tadi, kan?" Wajah Cao Ming menjadi dingin saat dia menatap Yang Chen saat mendengar kata-kata Han Lingling. Berpikir bahwa asalkan dia mengalahkan Yang Chen, Han Lingling akan melamarnya, Cao Ming merasa sedikit tidak sabar. Jika dia bisa menikah dengan keluarga Han Lingling dan dilindungi oleh ayahnya, dengan bakatnya, jika diberi cukup waktu, dia pasti akan menjadi salah satu administrator tingkat tinggi di kota utama Beishan. Pada saat itu, dia akan menikmati pemujaan dari semua makhluk hidup saat mereka menyembah di kakinya, membuatnya sangat gembira. Saat dia memikirkan hal ini, tatapannya ke arah Yang Chen dipenuhi dengan niat membunuh. Kalau begitu, semua batu sandungan di depannya ini harus mati. Dalam sekejap, Cao Ming tidak ragu-ragu dan berteriak, "Yang Chen, kamu keluar dari menara ujian pada waktu yang tepat. Aku, Cao Ming, adalah murid elit kota utama Beishan, dan hari ini aku menantangmu. Apakah kamu berani menerimanya?" Dengan berkata demikian, Cao Ming melepaskan lapisan-lapisan kultivasi domain bela diri Yuan setengah langkahnya, seolah-olah mencoba menekan Yang Chen. Ketika murid-murid di sekitarnya merasakan nafas ini, mereka dipenuhi dengan keheranan dan mengambil langkah mundur, merasakan kekuatan nafas ini dan ketakutan yang tak terlukiskan. Sungguh napas yang kuat. Kultivasi seni bela diri kakak senior Cao Ming telah meningkat lagi. Alam bela diri Yuan setengah langkah ini jauh lebih kuat daripada alam bela diri Yuan setengah langkah biasa. Sungguh menakjubkan. Adik muda Cao Ming masih sangat muda, dan dia sudah mencapai titik ini. Bukankah ini berarti adik muda Cao Ming hampir pasti akan mencapai alam bela diri Yuan yang sebenarnya pada waktunya? Yang Chen sedang dalam masalah sekarang. Aku tidak tahu apa yang akan dipilih Yang Chen. Namun, dengan kultivasi seni bela diri kakak senior Cao Ming yang dikombinasikan dengan kemampuannya untuk menembus lapisan ke-11 menara percobaan, bahkan jika dia harus menghadapi alam bela diri Yuan untuk sementara waktu, tidak menjadi masalah baginya untuk tetap tak terkalahkan. Ini juga menjadi alasan mengapa para jenius kota utama Beishan di setiap sesi takut pada Cao Ming. Secara teknis, di antara banyak talenta di kota utama Beishan, tidak sedikit yang baru saja memasuki alam bela diri Yuan, dan kultivasi seni bela diri mereka melampaui Cao Ming. Mengapa mereka takut pada Cao Ming? Namun berbeda, Cao Ming telah menembus lapisan ke-11 menara percobaan, dan kekuatan keseluruhannya jauh lebih unggul daripada alam bela diri Yuan setengah langkah biasa. Bahkan jika dia harus bertarung melawan para ahli alam bela diri Yuan yang sangat kuat, apalagi bertarung, tidak akan menjadi masalah baginya untuk tetap tak terkalahkan. Dibandingkan dengan puncak alam Lingwu milik Yang Chen, yang baru menembus lapisan ke-13 menara ujian, masih ada perbedaan kultivasi antara puncak alam Lingwu dan alam bela diri Yuan setengah langkah. Setengah langkah alam bela diri Yuan tidak termasuk dalam alam bela diri Yuan, tetapi mengapa tidak disebut puncak alam Lingwu? Karena alam bela diri Yuan setengah langkah sudah membawa beberapa karakteristik dan kemampuan alam bela diri Yuan, melampaui ruang lingkup normal yang dapat dipahami alam Lingwu.
Semua orang penasaran dengan pilihan Yang Chen, bahkan ada yang merasa kasihan pada Yang Chen sebelumnya. Namun, Yang Chen berbeda dari yang lain. Menghadapi momentum Cao Ming yang kuat, dia tampak tenang, seolah-olah dia tidak melihatnya, dan berkata dengan malas, "Kamu ingin menantangku? Baiklah, menantang. Tidak masalah. Tetapi mengapa aku harus setuju denganmu?" Mendengar ini, Cao Ming dan Han Lingling membelalakkan mata mereka. Han Lingling adalah yang paling gelisah, dendamnya terhadap Yang Chen membuatnya ingin membunuh Yang Chen kapan saja. Melihat Yang Chen tidak berniat setuju, dia langsung berteriak, "Yang Chen, aku tidak pernah menyangka kau akan menjadi pengecut seperti itu. Bukankah kau sombong sebelumnya? Kenapa kau tidak berani bertarung sekarang?" Cao Ming tadi agak gugup, tapi sekarang Yang Chen tidak berani melawan, dia malah tertawa, "Yang Chen, apakah kalian semua dari Sekte Yuanshan begitu penakut?" Menghadapi ejekan dari keduanya, Yang Chen meregangkan tubuhnya dengan malas, berbicara dengan santai, "Kamu tidak perlu memprovokasiku. Han Lingling, kamu bilang aku tidak berani bertarung. Baiklah, aku akan memintamu, sebagai master muda Sekte Yuanshan, setidaknya carilah seseorang yang baik untuk menggangguku. Apakah menurutmu aku, Yang Chen, adalah seseorang yang dapat diganggu oleh kucing atau anjing sembarangan?" Bab 386, menawarkan ini sebagai permohonan maaf. Yang Chen tentu saja tidak benar-benar berpikir bahwa Cao Ming adalah orang yang tidak penting. Kultivasi seni bela diri Ren Cao Ming tidak bisa diremehkan. Alasan Yang Chen berbicara seperti itu adalah untuk memprovokasi mereka dan pada saat yang sama memberitahu mereka, "Menurut kalian siapa aku? Kau menantangku, dan aku harus menerimanya begitu saja. Logika macam apa ini?" Namun, Cao Ming tidak tahan dengan hinaan itu. Mendengar Yang Chen menggambarkannya sebagai orang yang tidak berarti, Cao Ming langsung marah dan berteriak, "Yang Chen, hentikan omong kosongmu, apakah kau punya nyali untuk melawanku?" Ini adalah puncak penghinaan, terutama di hadapan Han Lingling dan banyak muridnya. Terlebih lagi, hal itu dikatakan oleh Yang Chen, yang telah melampauinya di menara percobaan. Ia semakin merasa bahwa Yang Chen melakukannya dengan sengaja dan mengincarnya. Darahnya mendidih karena amarah, ia tidak sabar untuk segera melawan Yang Chen sampai mati. Melihat Cao Ming begitu impulsif dan matanya dipenuhi amarah yang mencengangkan, semua orang tahu bahwa Cao Ming sangat marah. Hanya pelayan Su yang berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, alisnya berkerut, dan mendesah. Orang lain mungkin tidak melihatnya, tapi bagaimana mungkin dia bisa melihatnya, di usianya yang sekarang. Kesenjangan antara Cao Ming dan Yang Chen terlalu besar. Ini bukan tentang perbedaan kekuatan, tetapi tentang temperamen. Dibandingkan dengan Yang Chen, para jenius dari kota utama Beishan, serta Cao Ming, yang ingin melawan Yang Chen sampai mati, memiliki temperamen seperti anak-anak. Mereka dipermainkan hanya dengan beberapa kata dari Yang Chen, dan mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Cao Ming mungkin terlihat penuh dengan niat bertarung, tetapi bagaimana dia bisa unggul jika dia tidak tenang saat bertarung? Inti masalahnya adalah dia sangat mengenal Yang Chen, dan kemungkinan besar Cao Ming akan mengikuti irama Yang Chen selanjutnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan keuntungan jika dia mengikuti irama orang lain bahkan sebelum pertarungan dimulai? Tetapi apa yang dapat mereka lakukan sekalipun mereka mengetahui hal ini? Mengingat reputasi Han Lingling yang seperti penyihir dan status ayahnya, bagaimana mungkin pelayan Su menghentikannya? Cao Ming yang harus disalahkan karena tahu bahwa Han Lingling memanfaatkannya tetapi tetap melangkah maju. Siapa yang bisa disalahkannya ketika dia menderita kerugian nanti? Sekarang, Yang Chen tetap tenang dan kalem, berkata dengan santai, "Namamu Cao Ming. Kau bilang aku punya nyali untuk melawanmu. Otakmu sepertinya rusak. Aku baru saja keluar dari menara percobaan dan ki sejatiku belum pulih sepenuhnya. Selain itu, aku baru saja bertarung dalam beberapa pertempuran sengit, mengapa aku harus melawanmu? Kau pikir kau siapa? Kau bilang kau ingin melawanku. Aku harus melawanmu. Apakah aku berutang padamu? Aku tidak melawanmu, dan tidak ada salahnya bagiku. Jika aku melawanmu, apa keuntungan yang kau berikan padaku? Bahkan jika aku mungkin terluka, mengapa aku harus melawanmu?" Ketika kata-kata itu terucap, para jenius di kota utama Beishan semuanya tercengang, dan tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Yang Chen sangat masuk akal.
Ini hanyalah perubahan pola pikir yang terjadi dalam waktu singkat. Pada awalnya, mereka merasa bahwa keengganan Yang Chen untuk bertarung adalah karena sifat pengecut dan lemahnya tekad. Tetapi sekarang, setelah mendengarkan Yang Chen, mereka tiba-tiba merasa bahwa Cao Ming hanya menimbulkan masalah tanpa alasan dan bersikap tidak masuk akal. Lihat saja, tidak ada perbedaan. Yang Chen baru saja keluar dari menara percobaan dan baru saja bertarung dalam beberapa pertempuran yang sulit, kelelahan secara mental dan fisik, dan terkuras kekuatan fisik dan ki sejati. Sekarang dia hanya dapat menampilkan 30% kekuatannya. Mengapa dia harus melawan Cao Ming? Yang Chen tidak sebodoh itu, bukan? Di sisi lain, Cao Ming tampak benar dalam keinginannya untuk menantang Yang Chen, tetapi setelah dipertimbangkan dengan cermat, bukankah Anda hanya memanfaatkan kerentanan seseorang? Terlebih lagi, bahkan jika Yang Chen berada di kondisi puncaknya, tidak ada alasan baginya untuk bertarung. Tidak ada salahnya untuk tidak bertarung, tetapi bahkan jika dia memenangkan pertarungan, dia mungkin masih akan mendapat benjolan atau memar. Seberapa tidak menguntungkan. Untuk sesaat, Cao Ming terdiam, menunjuk Yang Chen dan hanya tergagap tanpa mengatakan kebenaran apapun. Akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak, menurutku kamu terlalu takut. Heh, Cao Ming, tafsirkanlah sesukamu. Jika kau ingin membuktikan seberapa hebat dirimu, ada banyak sekali master di dunia ini, tantanglah siapapun yang kau mau. Maafkan aku, Yang Chen, karena tidak menemanimu. Yang Chen berbalik untuk pergi. Apa kau bercanda? Waktunya sangat berharga. Layak untuk disia-siakan di sini bersamamu. Dia tahu Han Lingling ingin membalasnya melalui Cao Ming, tetapi mengapa dia harus memberinya kesempatan? Namun, Han Lingling, sampai batas tertentu, masih pintar. Melihat Yang Chen hendak pergi, dia langsung berteriak, Yang Chen, apa yang kamu inginkan? Selama kamu berani melawan Cao Ming, tidak masalah untuk menambah taruhan. Oh, taruhan. Yang Chen mengusap dagunya, tiba-tiba tertarik. Sejujurnya, Yang Chen tidak keberatan berjudi untuk sesuatu yang berharga yang juga dapat membuat Han Lingling kesal. Sambil tersenyum di sudut mulutnya, dia berkata perlahan, Nona Han, jika Anda benar-benar mengenal saya, Yang Chen, Anda seharusnya sudah mendengar bahwa belum lama ini, saya membuat taruhan kecil dengan seorang saudara yang tidak begitu terkenal karena perselisihan kecil. Itu adalah 1 juta batu roh. Saya mendengar bahwa Nona Han berasal dari keluarga kaya, jadi seharusnya tidak kurang dari 1 juta ini, kan? Mendengar kata-kata Yang Chen sambil tertawa, pelayan Su tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Baik Han Lingling maupun Cao Ming mulai mengikuti irama Yang Chen. Jika itu dia pasti akan segera mundur, tetapi bagaimana Han Lingling dan Cao Ming bisa melihatnya? Mereka masih bersemangat, melihat Yang Chen tiba-tiba setuju untuk bertarung. Yang Chen, jangan buang waktu bicara denganku. Aku, nona muda, punya banyak batu roh. Berapa banyak yang kau inginkan? Aku punya sebanyak yang kau butuhkan. Han Lingling menggertakkan giginya dan berteriak. Yang Chen tersenyum, menyadari dia telah menangkap ikan besar untuk disembelih. Itu hebat. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung berkata, Nona Han, saya tidak akan bertaruh banyak untuk ini. 5 juta batu roh. Mendengar kata-kata itu, terdengar suara mendesis di seluruh tempat kejadian. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Meskipun Han Lingling merasa keberaniannya tidak kecil, ketika mendengar angka 5 juta, dia masih sedikit takut. Jumlah batu roh ini bukanlah sesuatu yang bisa dia ambil begitu saja meskipun dengan latar belakangnya. Namun, ketika dia memikirkan dendamnya dengan Yang Chen, dia langsung berteriak, tidak masalah, 5 juta saja. Jika kamu menang, aku akan memberimu 5 juta Spirit Stone, tetapi bagaimana jika kamu kalah? Yang Chen menguap, seharusnya, jika aku kalah, aku juga harus memberikan 5 juta kepada Nona Han. Tapi Nona Han sepertinya tidak tertarik dengan batu rohku, bukan? Meskipun 5 juta itu banyak, dia masih mampu mempertaruhkannya. Dia tidak memilikinya, tetapi Tetua Hu dan Tetua Yun di sampingnya memilikinya. Bahkan jika mereka berdua tidak memilikinya, orang lain di Sekte Yuanshan memilikinya. Tidak mungkin baginya, Tuan Muda Sekte Yuanshan, tidak memiliki hak untuk menghabiskan 5 juta batu roh. Akan tetapi, baru saja ia diangkat menjadi Master Muda Sekte, kemana perginya uang sebanyak itu dengan mudah?
Namun, Han Lingling juga tidak terlalu tertarik dengan 5 juta batu roh miliknya. Dengan hati yang berbisa dan kejam, setelah mendengar kata-kata Yang Chen, dia berkata dengan keras, 5 juta batu roh. Aku tidak menginginkannya. Jika kamu kalah, aku ingin kamu berlutut di tanah dan bersujud 100 kali kepadaku, lalu memotong kedua lenganmu sebagai permintaan maaf. Bab 387, Persiapan sebelum pertempuran. Yang Chen sudah menduga bahwa permintaan Han Lingling tidak sesederhana 5 juta batu roh. Namun, dia tidak menyangka bahwa hati Han Lingling akan begitu kejam. Dia menuntut agar dia tidak hanya bersujud 100 kali tetapi juga memotong kedua lengannya sebagai permintaan maaf. Bagi seorang seniman bela diri, kehilangan kedua lengannya sama saja dengan kehilangan segalanya dan membuat hidupnya menjadi gelap. Dan bagaimana dengan Han Lingling? Dia sengaja mengampuni nyawanya tetapi malah meminta senjatanya, bukankah itu lebih kejam dan kejam? Memikirkan hal ini, Yang Chen menyipitkan matanya. Orang lain mungkin takut, tetapi dia tidak. Sebaliknya, kondisi Han Lingling benar-benar membuatnya marah, membuatnya menyadari bahwa tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada wanita seperti dia. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana bisa seorang wanita seperti Han Lingling bisa lahir dari didikan manja, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Jika wanita seperti dia tidak diberi pelajaran, banyak orang tak berdosa akan menderita akibat kesombongan dan kekejamannya. Dia telah mengalami omelan dan agresivitasnya yang tiada henti sebelumnya. Dalam sekejap, Yang Chen menatap dingin ke arah Han Lingling dan Cao Ming. Han Lingling berteriak, "Ada apa, Yang Chen? Apa kamu takut?" Yang Chen menyeringai, "Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ingatlah untuk menyiapkan batu roh. 10 hari lagi, di kota utama Beishan. Saat itu, aku akan siap menghadapi Cao Ming pilihanmu. Aku hanya berharap Nona Han telah menyiapkan batu roh yang cukup, dan tidak mencoba untuk mundur nanti. Saat itu, bukan hanya reputasimu yang akan hilang." Setelah mengatakan itu, Yang Chen pergi tanpa berlama-lama. Setelah Yang Chen pergi, diskusi menjadi semakin intens, karena tidak ada seorang pun yang bisa bersikap acuh tak acuh terhadap masalah ini. Han Lingling menatap Cao Ming dan bertanya, "Cao Ming, apakah kamu percaya diri?" Cao Ming mematahkan lehernya dan berkata dengan percaya diri, "Anak ini hanyalah seorang seniman bela diri puncak alam Lingwu, berhadapan dengannya seharusnya mudah." Pada awalnya, dia merasa terintimidasi oleh penampilan Yang Chen di lantai 13 menara percobaan, dan moralnya pun tidak begitu tinggi, tetapi seiring berjalannya waktu dan dia mengetahui lebih banyak tentang Yang Chen, dia menyadari bahwa kultivasi Yang Chen hanya berada di puncak alam Lingwu. Hal ini membuatnya bahagia dan kepercayaan dirinya melonjak. Meskipun tampaknya hanya ada sedikit perbedaan antara puncak alam Lingwu dan alam bela diri Yuan setengah langkah, sebenarnya ada perbedaan yang sangat besar. Dia sekarang dapat menggunakan kekuatan alam bela diri Yuan, sementara Yang Chen hanya dapat menggunakan kekuatan alam Lingwu. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Dan perbedaan inilah yang akan membuat Yang Chen sadar, betapa putus asanya dia saat menghadapinya. Hanya pelayan Su yang berdiri di samping, memperhatikan tindakan Han Lingling dan Cao Ming, dan mendesah pelan, mengetahui bahwa keduanya pada akhirnya akan menderita kerugian. Meskipun dia juga secara naluriah merasakan bahwa ada kesenjangan antara kultivasi puncak alam Lingwu milik Yang Chen dan Cao Ming, bukankah Yang Chen telah mengalami cukup banyak keajaiban sendiri? Apa hubungannya dengan dia? Dia tidak punya rasa sayang khusus pada Han Lingling, dan kalau bukan demi ayahnya, kenapa dia mau membantu? Mengenai situasi saat ini, itu sudah menjadi kesepakatan. Dia tentu saja tidak akan maju untuk menghalangi mereka, jadi dia berbalik, pura-pura tidak tahu, dan membiarkannya begitu saja. Masalah Yang Chen menghadapi Cao Ming adalah masalah besar. Ya, aku harus bergegas dan memberitahu yang lain. Dalam sekejap, berita itu menyebar dari 1 ke 10, lalu ke 100, dan dalam waktu kurang dari sehari, telah menyebar ke seluruh kota utama Beishan. Kota utama Beishan mengumpulkan berbagai kekuatan, besar dan kecil, seperti Sekte Changhai, Sekte Yuanshan, dan 6 sekte, yang semuanya memiliki cabang yang ditempatkan di kota utama Beishan. Alhasil, saat berita itu menyebar, semua sekte ini mengetahuinya.
Seorang pemula seperti Yang Chen benar-benar ingin bertaruh hidup dan mati dengan Cao Ming, seorang jenius tua dari kota utama Beishan. Ini adalah berita mengejutkan yang menyebar seperti api. Penatua Hu dan Penatua Yun juga mengetahui hal ini, saling bertukar pandang, dan segera mencoba mencari Yang Chen untuk menanyakannya. Namun, mereka tidak tahu di mana pelayan Su telah mengatur tempat tinggal Yang Chen, jadi mereka hanya bisa menunggu di kota utama Beishan selama 10 hari hingga pertandingan Yang Chen dengan Han Lingling dan Cao Ming. Mereka tidak punya pilihan, karena mereka telah menonton di luar menara percobaan ketika Yang Chen memasukinya. Akan tetapi, ketika Yang Chen pergi bersama pelayan Su, dia memisahkan mereka. Sementara itu, Yang Chen kembali ke daerah tempat Huang Taiji tinggal sebelumnya. Tempat ini jarang penduduknya dan tidak terganggu, yang sangat cocok bagi Yang Chen. Itulah sebabnya dia tidak ingin Penatua Hu dan Penatua Yun bersamanya. Jika seseorang di kota utama Beishan benar-benar berani menyakitinya, tidak mungkin Tetua Hu dan Tetua Yun bisa melindunginya. Jadi, tidak ada gunanya mereka berdua mengikutinya. Sebaliknya, akan lebih baik baginya untuk mencari tempat yang tenang sendirian. Kepulangannya ke tempat ini bukan hanya untuk bersantai, ia juga merenungkan pertemuannya yang akan datang dengan Cao Ming. Meskipun dia tampak langsung setuju dan bersikap acuh tak acuh terhadap masalah tersebut, kenyataannya berbeda. Yang Chen mengusap alisnya dan berkata, Cao Ming ini bukanlah lawan yang mudah untuk dihadapi. Dari apa yang kudengar dari para jenius di kota utama Beishan, kultivasinya telah mencapai alam bela diri Yuan setengah langkah. Dia bahkan melewati lantai ke-11 menara percobaan. Aku khawatir dia bahkan dapat bertahan melawan lawan alam bela diri Yuan biasa. Lalu mengapa Anda menyetujui tantangan mereka, Guru? Tanya Rainbow dengan bingung. Dengan cara berpikir suku manusia ikan, tentu saja mereka tidak peduli dengan muka. Kalau mereka bisa menang, mereka bertarung, dan kalau tidak bisa, mereka tidak perlu bertarung. Mendengar perkataan Rainbow, Yang Chen tidak dapat menahan tawa getirnya, tentu saja aku harus setuju. Jika tidak, Han Lingling tidak akan pernah melepaskannya. Selain itu, meskipun Cao Ming sangat kuat, dia tidak sepenuhnya tidak terkalahkan olehku. Hanya saja akan lebih sulit untuk ditangani. Di mana masalahnya? Lagi pula, ini tidak seperti menerobos menara percobaan, di mana dia bisa menggunakan kemampuannya tanpa hambatan. Misalnya, kartu truf terkuatnya, Starfire, tidak dapat digunakan melawan Cao Ming. Jika dia bisa menggunakan Starfire, dia tidak akan takut pada Cao Ming sama sekali. Sekarang, masalahnya adalah dia tidak bisa menggunakan Starfire. Kalau tidak, bukankah Han Lingling berani bertaruh 5 juta Spirit Stone pada kenyataan bahwa ia tidak memiliki peluang untuk menang? Pada puncak alam Lingwu saat ini, ia pada akhirnya masih satu tingkat di bawah alam bela diri Yuan setengah langkah. Sepertinya aku harus memanfaatkan 10 hari ini dan menyempurnakan beberapa Spirit Talisman lagi. Volcano Spirit Talisman sangat penting dan dapat digunakan sebagai kartu truf. Memikirkan hal ini, Yang Chen bergumam, selanjutnya, aku harus memilih beberapa teknik dari teknik pembuatan jimat roh. Bab 388, Hambatan. Itulah kekuatan seni bela diri Spirit Talisman. Sebab selama dia punya cukup waktu untuk melakukan persiapan, material, dan batu roh, dia yakin bisa membunuh seorang kultivator alam bela diri sejati yang kuat. Ini bukanlah suatu lebihan. Penggunaan jimat roh sangat luas dan serbaguna, sehingga sulit untuk memperkirakan potensinya. Sayangnya, jimat roh yang mampu membunuh seorang kultivator alam bela diri sejati terlalu sulit untuk diciptakan baginya saat ini, dan hampir mustahil dengan sumber daya keuangannya saat ini. Tentu saja, jika dia memiliki 5 juta batu roh di tangannya, kartu-kartu tersembunyinya mungkin sudah cukup. Itu belum tentu dapat membunuh seorang kultivator alam bela diri sejati, tetapi melukai seseorang dengan parah tidak akan menjadi masalah. Namun, memikirkan hal-hal seperti itu sekarang masih terlalu dini, karena dia masih belum menguasai seni menciptakan Spirit Talisman dasar. Jadi apa gunanya berpikir sejauh itu? Dan waktu pun berlalu. 10 hari bagaikan momen yang cepat berlalu. Tak lama kemudian, 10 hari kemudian. Dalam 10 hari ini, kota utama Beishan dilanda kekacauan. Terlepas dari apakah orang lain menyadarinya atau tidak, kota utama Beishan memang merupakan tempat terbaik untuk mengembangkan bakat di seluruh wilayah pegunungan utara.
Baik Sekte Changhai maupun Sekte Yuanshan lebih lemah dibandingkan dengan kota utama Beishan. Ini bukan berarti bahwa memenangkan kompetisi pemilihan jenius akan menempatkan bakat setara dengan para jenius di kota utama Beishan. Tidak ada jalan lain. Generasi tua punya banyak orang jenius. Jika generasi ini tidak mampu melakukannya, masih ada generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya tidak bisa, pasti ada generasi sebelum itu. Ada terlalu banyak orang jenius di kota utama Beishan, dan setiap generasi menyaksikan munculnya beberapa orang jahat. Mereka memiliki sumber daya dan dukungan finansial yang melimpah dalam mengembangkan bakat. Klasifikasi berdasarkan generasi ini juga menimbulkan berbagai tabu, seperti bakat-bakat baru yang tidak berusaha menantang bakat-bakat lama, terutama bakat-bakat luar biasa dari generasi sebelumnya. Jika tidak, mereka akan dihukum berat oleh bakat-bakat generasi sebelumnya. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa bakat-bakat itu telah berkembang selama beberapa atau bahkan lebih dari 10 tahun lebih lama daripada yang muda. Bagaimana mereka dapat bersaing dengan itu? Sekalipun talenta-talenta baru itu memiliki bakat yang lebih hebat, talenta-talenta dari generasi sebelumnya pun tidak lemah. Namun, Yang Chen melakukan tindakan yang dianggap gila oleh banyak orang. Dia menerima tantangan Cao Ming dan memutuskan untuk melakukan pertempuran yang menentukan dengannya di kota utama Beishan, di hadapan banyak orang. Pada saat ini, di tengah kota utama Beishan, di bawah patung binatang buas yang megah, lautan manusia berkumpul. Di antara kerumunan itu terdapat orang-orang dari kota utama Beishan, Sekte Changhai, dan berbagai sekte serta kekuatan dari 6 sekte lainnya. Semua kekuatan besar memiliki cabang di kota utama Beishan, dan setelah mendengar berita itu, mereka tentu saja datang ke sini untuk menyaksikan kegembiraan itu tanpa ragu sedetik pun. Cao Ming sudah tiba di tengah kerumunan. Ia tampak percaya diri dan tampaknya menganggap kemenangannya sudah pasti, tidak meninggalkan ketegangan. Pendapat yang berbeda-beda dapat terdengar tanpa henti di antara kerumunan, dengan masing-masing orang mengungkapkan pemikiran mereka tentang kompetisi tersebut. Menurutmu siapa yang akan menang? Yang Chen memang jenius langka di generasinya, tetapi sejak ia memenangkan kompetisi pemilihan jenius, ia tampaknya menjadi sombong. Apakah ia tidak tahu untuk menunjukkan rasa hormat yang cukup kepada bakat-bakat generasi sebelumnya? Saya pikir ia terlalu sombong dan tidak menganggap serius Cao Ming. Cao Ming hanya ingin memberi pelajaran kepada Yang Chen. Sebenarnya, Yang Chen benar-benar bodoh. Ia tidak berpikir bahwa Cao Ming adalah seorang jenius dari generasi sebelumnya yang telah berkultivasi setidaknya 7 atau 8 tahun lebih lama darinya. Apa yang bisa ia gunakan untuk melawan Cao Ming? Di antara kerumunan itu, ada beberapa orang yang tidak tahu apa yang terjadi namun memberanikan diri untuk mengemukakan pendapatnya. Banyak orang seperti ini, tidak tahu apa-apa, hanya berspekulasi secara membabi buta seolah-olah mereka mengerti segalanya. Tidak akan mudah mengalahkan Cao Ming. Dia sudah terkenal selama lebih dari 10 tahun, dan kejeniusannya sungguh luar biasa. Dia dipuji dan dikenang oleh banyak orang. Ngomong-ngomong, di mana Yang Chen? Yang Chen belum tiba. Saat mereka melihat Cao Ming menunggu selama setengah hari tanpa tanda-tanda kedatangan Yang Chen, banyak orang mulai bertanya-tanya apakah Yang Chen terlalu takut untuk datang. Yang paling cemas adalah anggota Sekte Yuanshan yang tinggal di kota utama Beishan. Ada ratusan orang di kota itu, mengelola bisnis dan bekerja sama. Sebagian besar tingkat kultivasi mereka berada di alam bela diri dasar. Ketika mereka mengetahui bahwa Yang Chen ingin bertanding melawan Cao Ming, mereka menjadi panik. Mereka ingin menemukannya, tetapi tidak bisa. Mereka ingin membujuknya, tetapi tidak punya cara untuk melakukannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berjaga di sini, berharap jika Yang Chen menemui kesulitan saat melawan Cao Ming, mereka akan bisa membantunya. Namun, mereka telah menunggu di sini cukup lama tanpa melihat Yang Chen muncul. Pada saat itulah seseorang tiba-tiba berteriak, "Itu Tuan Muda Sekte. Tuan Muda Sekte ada di sini." Tanpa sepengetahuan mereka, Yang Chen telah terbang dari kejauhan. Para prajurit Sekte Yuanshan yang tinggal di kota utama Beishan bergegas pergi untuk menyambutnya. Begitu melihat Yang Chen, puluhan dari mereka membungkuk hormat dan berkata, "Salam, Tuan Muda Sekte." Tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka berada di puncak alam bela diri dasar, jauh di bawah Yang Chen.
Tentu saja, mereka tidak berani bersikap tidak sopan dan langsung memanggilnya sebagai Tuan Muda Sekte. Yang Chen tidak dapat menahan senyum saat melihat begitu banyak prajurit Sekte Yuanshan. Awalnya dia terkejut, tetapi dengan cepat memahami niat mereka dan berkata, "Apa yang kalian lakukan di sini? Tidakkah kalian tahu bahwa aku di sini untuk bersaing dengan Cao Ming? Tuan Muda Sekte, ini benar-benar tidak dapat diterima. Kau harus memikirkannya. Berapa usiamu dan berapa usia Cao Ming? Dia setidaknya 10 tahun lebih tua darimu. Itu berarti 10 tahun lebih lama dalam kultivasi. Dengan bakatmu, tidak perlu melawan Cao Ming sama sekali. Tuan Muda Sekte, mohon pertimbangkan kembali." Tuan Muda Sekte, mereka semua mencoba membujuknya. Tidak ada jalan lain. Mereka belum pernah bertemu Yang Chen sebelumnya dan tidak punya perasaan padanya, tetapi mereka tetap harus berusaha membujuknya. Jika sesuatu terjadi pada Yang Chen, dan penyelidikan Mu Baiseng menemukan bahwa mereka telah mengabaikannya, mereka akan mendapat masalah jika dia memutuskan untuk melampiaskan amarahnya pada mereka. Jadi, mereka hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk membujuknya, takut Yang Chen akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Melihat anggota Sekte Yuanshan berusaha menghalanginya, Yang Chen merasa geli sekaligus tak berdaya. "Kalian semua, minggirlah. Tuan Muda Sekte, mohon pikir-pikir dulu. Apakah kau ingin orang-orang menyebut Sekte Yuanshan kita sebagai sekelompok pengecut jika Tuan Muda Sektemu tidak ikut serta dalam pertarungan hari ini?" Mendengar ucapan Yang Chen, para murid tetua Sekte Yuanshan tidak punya pilihan selain mundur. Mereka menghela napas dan berdoa dalam hati agar Yang Chen tidak mengalami hal buruk. Yang Chen tahu bahwa mereka mengkhawatirkannya, tetapi karena dia berani datang, dia sama sekali tidak takut pada Cao Ming. Bab 389, Mengenali Kesenjangan. Pada saat ini, melihat Yang Chen muncul, seluruh adegan mencapainya. Ada cukup banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertempuran hari ini. Yang Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak hanya berbagai sekte dengan cabang di kota utama Beishan yang datang, tetapi beberapa tetua tingkat tinggi dari 6 sekte juga hadir. Bahkan Bai Yunfei, pemimpin sekte dari sekte Huangshan, ada di sana. Harus dikatakan bahwa pertarungan antara Yang Chen dan Cao Ming telah menarik banyak perhatian. Belum lagi, yang paling dihargai Yang Chen adalah kota utama Beishan telah mengirimkan tenaga kerja karena persaingannya dengan Cao Ming. Pelayan Feng dan pelayan Su, yang dikenalnya, ada di antara mereka. Yang Chen tidak terkejut. Duel mereka tampak seperti persaingan biasa antara dua anak muda, tetapi pada kenyataannya, itu melibatkan reputasi Sekte Yuanshan dan kota utama Beishan. Kedua orang jenius ini tidak diragukan lagi mewakili pertarungan antara dua kekuatan. Siapapun yang kalah akan menjadi lebih lemah dalam persaingan yang tidak terlihat. Kekuatan utama Sekte Yuanshan tidak ada di sini, jadi tidak banyak orang yang berkumpul, tetapi kota utama Beishan berbeda. Itu Yang Chen. Yang Chen ada di sini, sepertinya dia sudah memutuskan untuk bertarung sekarang. Teman-teman seperguruannya mencoba membujuknya demi kebaikannya sendiri, tetapi anak ini tidak mendengarkan. Dia bersikeras melawan Cao Ming. Tampaknya dia benar-benar impulsif dan tidak peduli dengan apapun. Faktanya, dia tidak tahu bahwa melakukan hal itu hanya akan merugikan dirinya sendiri pada akhirnya. Jika dia kalah sekarang, itu masalah kecil, tetapi nanti, dia akan kehilangan muka untuk Sekte Yuanshan. Aku penasaran sekarang, jika dia kalah nanti dan mempermalukan Mu Baiseng, apakah Mu Baiseng akan menyingkirkannya sebagai Master Muda Sekte? Yang Chen masih terlalu muda. Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan sebagai Master Muda Sekte Yuanshan? Dan tidak ada seorang pun yang mengawasinya. Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Yang Chen akhirnya mendarat di atas ring, menatap Cao Ming dengan tatapan penuh tekad, keduanya bisa melihat semangat juang di mata masing-masing. Namun, dibandingkan dengan kebencian Yang Chen yang lebih rendah, kebencian Cao Ming terhadap Yang Chen sangat besar, seolah-olah Yang Chen telah melakukan sesuatu padanya. Melihat kemunculan Yang Chen, Cao Ming berkata dengan dingin, "Yang Chen, kupikir kau tidak akan berani keluar. Tapi sekarang tampaknya kau punya nyali." Namun, ironi dari keberanian seperti itu adalah aku bertanya-tanya apakah itu akan mengubahmu menjadi orang yang tidak berguna.
Yang Chen meregangkan tubuhnya dengan malas dan berkata perlahan, apakah Han Lingling mengirimmu untuk mengobrol denganku? Kalau begitu, mengapa kita tidak duduk dan mengobrol sebentar? Cao Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengar sarkasme dalam kata-kata Yang Chen, yang membuatnya semakin marah, dan dia berteriak, Yang Chen, aku bertanya-tanya berapa lama kamu bisa tertawa. Nanti, aku harap kamu tidak menangis. Saudara Cao Ming, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Saya hanya ingin tahu apakah Nona Han telah menyiapkan batu roh. Saat Yang Chen berbicara, tatapannya menyapu kerumunan di atas orang-orang, karena Han Lingling ada di antara mereka. Han Lingling hari ini tampak berperilaku cukup baik. Setelah mengamati lebih dekat, Yang Chen menemukan seorang pria paruh baya dengan aura yang mengesankan berdiri di sampingnya. Pria itu memiliki tubuh yang agak gemuk, alis tebal dan mata besar, dan sekilas, dia membuat orang merasa takut. Yang Chen tidak terkecuali, dan alasan ketakutan ini adalah perbedaan besar dalam tingkat kultivasi mereka. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen berspekulasi, pria paruh baya ini pasti ayah Han Lingling, kan? Kalau tidak, dengan temperamen Han Lingling, bagaimana dia bisa berperilaku begitu baik? Orang ini memberiku rasa penindasan yang lebih kuat daripada pelayan Su dan pelayan Feng, dan tidak jauh berbeda dari pemimpin sekte. Dia mungkin salah satu dari 3 pelaksana agung kota utama Beishan. Setelah membuat kesimpulan dalam hatinya, Yang Chen diam-diam menarik pandangannya dan terus menatap Cao Ming. Pada titik ini, sikap dingin Cao Ming sudah sangat kuat, dan dia tidak tahan lagi dengan kata-kata provokatif Yang Chen. Dia berteriak, Yang Chen, terima saja takdirmu. Dia mulai bergerak. Cao Ming sudah memulai gerakannya. Kekuatan setengah langkah alam bela diri Yuan. Memang, begitu Cao Ming bergerak, dia tidak menunjukkan pengekangan apapun. Dia memulai dengan kekuatan alam bela diri Yuan setengah langkah yang kuat. Jumlah truki yang mencengangkan langsung membanjiri Yang Chen, dan Cao Ming dengan cerdik menggunakan keunggulan alamnya untuk memberi Yang Chen pukulan yang kejam. Harus dikatakan bahwa titik awal Cao Ming cukup tepat. Di mana perbedaan antara alam bela diri Yuan dan alam bela diri roh? Letaknya pada perbedaan ki sejati. Transformasi dari alam bela diri roh ke alam bela diri sejati mendatangkan banyak manfaat, seperti sungai ki sejati yang berubah menjadi lautan ki sejati, dan peningkatan mendadak dalam jumlah ki sejati. Jika kita menggunakan angka untuk menggambarkannya, peningkatan ranah kecil di alam bela diri roh, seperti dari level pertama ke level kedua, atau dari level kedua ke level ketiga, hanya menambahkan 3 atau 4. Sebagai perbandingan, transisi dari alam bela diri roh ke alam bela diri Yuan menambahkan 100. Itu perbedaan yang besar. Keuntungan dari alam bela diri Yuan adalah memiliki banyak ki sejati. Dengan ki sejati yang lebih banyak, seseorang dapat menggunakan gerakannya tanpa terkendali, dan kekuatan gerakannya meningkat secara alami, sehingga sulit dikendalikan. Mengapa dampak metode kultivasi tidak begitu signifikan selama alam bela diri roh? Itu karena ki sejati di alam bela diri roh terlalu sedikit, dan mustahil untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan metode kultivasi. Hal ini membuat sulit bagi praktisi di alam bela diri roh untuk menantang alam yang lebih tinggi karena perbedaan dalam metode kultivasi tidak signifikan. Berbeda halnya di alam bela diri Yuan. Hampir semua metode kultivasi dapat dipraktikkan di alam bela diri Yuan, dan alam bela diri Yuan juga dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan metode kultivasi. Praktisi di alam bela diri Yuan yang mempraktikkan metode kultivasi yang paling buruk akan menjadi yang terlemah di alam mereka. Bagaimanapun, alam bela diri Yuan jauh lebih kuat dibandingkan alam bela diri roh. Meskipun Cao Ming hanya berada di alam bela diri Yuan setengah langkah, jumlah ki sejati di tubuhnya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan Yang Chen. Kekuatan gerakannya sangat mengejutkan sehingga para penonton di sekitar mereka merasakan kulit kepala mereka geli. Praktisi alam bela diri roh biasa tentu akan merasa sulit untuk menolaknya. Namun, Cao Ming bertemu Yang Chen. Melihat gerakan pertama Cao Ming, angin telapak tangan yang ganas dan ki sejati yang tampaknya terwujud, Yang Chen tidak ragu-ragu. Dia segera mengeluarkan api iblisnya dan memasangkannya dengan cahaya listrik dari gaya petirnya. Dengan cepat, dia mencapai jalan buntu dengan Cao Ming. Melihat bahwa gerakan pertamanya dengan mudah digagalkan oleh Yang Chen tanpa mendapatkan keuntungan apapun, Cao Ming menjadi marah dan berteriak,
Yang Chen, kamu sangat sombong, tampaknya kamu benar-benar memiliki dasar untuk kesombonganmu. Jika itu adalah lawan dari alam bela diri Yuan setengah langkah biasa, mereka mungkin tidak sebanding denganmu, tetapi sayangnya, kamu melawan alam bela diri Yuan setengah langkah yang tidak biasa. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan antara kamu dan aku. Bab 390, Membalikkan Situasi. Shao Ming bukanlah seorang praktisi alam bela diri Yuan setengah langkah biasa, ia mampu melewati lapisan ke-11 menara ujian, yang berarti praktisi alam bela diri Yuan setengah langkah biasa akan kesulitan untuk mendekatinya. Justru karena celah inilah Shao Ming menjadi lebih percaya diri, merasa bahwa melawan Yang Chen akan menjadi posisi yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, alam bela diri Yuan setengah langkah jauh lebih kuat daripada puncak alam bela diri Ling Yang Chen. Memikirkan hal ini, dia tertawa terbahak-bahak dan segera mengeluarkan pedangnya sendiri. Ini adalah pedang tinta hitam yang ketika muncul, memperlihatkan sisi tajamnya, sehingga siapapun yang melihatnya tahu bahwa pedang tinta hitam ini luar biasa. Itu adalah senjata spiritual tingkat tertinggi. Shao Ming ini ternyata adalah seorang jenius inti yang dibina oleh kota utama Beishan. Begitu dia bergerak, itu adalah senjata spiritual tingkat tertinggi, itu luar biasa pada pandangan pertama. Senjata spiritual tingkat tertinggi, ini benar-benar harta karun. Tampaknya Shao Ming telah memenangkan hati kota utama Beishan. Aku hanya tidak tahu harta karun seperti apa yang dapat dibawakan Yang Chen, sebagai Master Sekte Junior dari Sekte Gunung Yuan. Aku ingat tombak panjangnya tidak buruk, tapi aku tidak tahu levelnya sebenarnya. Ketika anggota cabang Sekte Gunung Yuan melihat Shao Ming mengeluarkan pedang tinta, formasi mereka terganggu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Shao Ming sangat hina. Meskipun kultivasi seni bela dirinya jelas lebih kuat dari tuan muda sekte kita, dia juga mengeluarkan senjata spiritual tingkat tertinggi. Senjata spiritual seperti itu hampir tak terhentikan bagi mereka yang berada di alam bela diri roh. Jika tuan muda sekte kita tidak memiliki senjata spiritual tingkat tertinggi untuk perlindungan, saya khawatir dia akan menderita kerugian besar. Saat sedang berdiskusi, tiba-tiba Shao Ming mencibir, ki sejati pada pedang melilitnya, dan manifestasi Dharma seekor harimau ganas tiba-tiba bangkit. Saat berikutnya, sosok harimau iblis manifestasi Dharma tiba-tiba membesar, berubah dari ukuran awalnya yang kecil menjadi 35 meter. Saat harimau iblis itu muncul, ia menerkam dan meraung sambil menyerbu ke arah Yang Chen. Manifestasi Dharma harimau iblis. Ini adalah teknik pedang harimau mengaum. Ada beberapa orang berpengetahuan yang ketika mereka melihat Shao Ming memanggil manifestasi Dharma harimau iblis ini, segera berseru keheranan dan menamakannya teknik pedang harimau mengaum. Para anggota cabang Sekte Gunung Yuan tidak dapat menahan diri untuk berkomentar, bukankah teknik pedang harimau mengaum merupakan salah satu seni rahasia inti kota utama Beishan? Bagaimana Shao Ming dapat menggunakannya? Shao Ming, sebagai seorang jenius inti yang dikultivasikan oleh kota utama Beishan, secara alami mempraktikkan teknik kultivasi inti kota utama Beishan. Wajar saja baginya untuk menggunakan teknik pedang harimau mengaum. Namun, saya khawatir tuan muda kita dalam masalah. Teknik pedang harimau mengaum sangat kuat. Yang terpenting, semua orang berpikir bahwa harimau iblis ini adalah manifestasi Dharma, tetapi sebenarnya tidak. Itu terbentuk dari Gang Qi. Geng pedang Qi. Harimau putih ini sebenarnya terbentuk dari pedang Gang Qi. Inilah tepatnya kekuatan teknik pedang harimau mengaum. Bagi para kultivator pedang biasa, sudah cukup baik untuk menyempurnakan pedang Gang Qi. Meski begitu, pedang Gang Qi sangat ganas dan kuat, cukup untuk dipamerkan di antara rekan-rekan dan membuatnya sulit dikalahkan. Namun, teknik pedang harimau mengaum memungkinkan kultivator untuk memadatkan pedang Gang Qi menjadi harimau iblis setelah menyempurnakannya. Harimau iblis ini, yang terbentuk dari Gang Qi, memiliki kekuatan tertinggi dan lebih kuat dari pedang Gang Qi biasa. Ini, dalam sekejap, semua orang mulai khawatir tentang situasi Yang Chen. Ketika Yang Chen melihat harimau iblis menerkamnya, dia mengerutkan kening, jadi itu sebabnya dia begitu kuat. Ternyata harimau iblis ini bukanlah manifestasi Dharma, tetapi harimau iblis yang terbentuk dari Qi Gang. Ini akan sulit, dia bahkan dapat membubarkan api iblisku dan langsung menuju ke arahku.
Karena tingkat kultivasinya dan ketajaman gangki yang luar biasa, api iblis milik Yang Chen tidak dapat bertahan menghadapi kemunculan harimau iblis yang terbentuk dari gangki dan langsung tersebar olehnya. Ekspresi Yang Chen tetap tidak berubah, dan dia tetap tenang bahkan ketika api iblisnya hancur. Gangki ini memang menakjubkan, dan kekuatannya bahkan lebih dari itu ketika dipadatkan menjadi harimau iblis. Namun, banyak orang yang lupa. Ki sejati bawaan Yang Chen juga tidak bisa dianggap enteng. Dengan pemikiran ini, Yang Chen tidak ragu-ragu dan menamparkan dengan satu telapak tangan. Dalam sekejap, tekanan yang mengejutkan tiba-tiba muncul dari telapak tangan Yang Chen. Bayangan besar telapak tangan virtual menyapu, semakin membesar. Bukankah itu telapak tangan awan hitam gunung hitam yang dipraktikkan Yang Chen? Dikombinasikan dengan ki sejati bawaan, kekuatan Black Mountain Dark Cloud Palm, dalam beberapa aspek, bahkan lebih kuat dari api iblis. Yang Chen tidak takut dengan bentrokan langsung. Dalam sekejap, telapak awan gelap gunung hitam membombardir keluar, mengarah langsung ke harimau iblis yang mencabik-cabiknya. Ledakan. Kedua kekuatan besar itu bertabrakan, dan untuk sesaat, sulit menentukan siapa yang menang. Setelah sekitar 10 tarikan napas, kedua kekuatan dahsyat itu akhirnya saling bertautan dan membubung ke angkasa. Setelah diamati lebih dekat, telapak awan hitam gunung Yang Chen dan Ki Geng harimau iblis Xiaoming keduanya lenyap, tidak ada yang menang. Banyak orang di sekitar agak terkejut. Teknik pedang harimau mengaum ternyata sudah rusak. Tidak dapat dipercaya. Seberapa kuatkah Yang Chen? Teknik pedang harimau mengaum bahkan dapat menjadi ancaman bagi alam bela diri Yuan, namun, Yang Chen, dengan kekuatan puncak alam bela diri Lingnya, tidak hanya melawan Xiaoming tetapi juga mematahkan teknik pedang harimau mengaum miliknya. Pada titik ini, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa Yang Chen tidak kompeten. Melihat dari atas, Han Lingling juga mengepalkan tinjunya dan mengutuk Xiaoming karena tidak berguna. Dia masih belum mengalahkan Yang Chen sampai sekarang. Apa gunanya dia? Xiaoming kini semakin marah. Namun, apakah Yang Chen peduli dengan pikirannya? Pada saat menghancurkan harimau iblis, ki sejati Yang Chen dilepaskan di sekelilingnya, dan dalam sekejap, tombak naga ungu terlarang muncul. Ketika tombak naga ungu terlarang baru muncul di depan semua orang, itu tidak menunjukkan warna masa lalu, tetapi muncul sebagai senjata spiritual tingkat tertinggi. Itu sebenarnya adalah senjata spiritual tingkat tertinggi. Tombak panjang Yang Chen ternyata adalah senjata spiritual tingkat tertinggi. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa aku baru menemukannya sekarang. Ini menarik sekarang. Xiaoming mengeluarkan senjata spiritual tingkat tertinggi, dan sekarang Yang Chen juga mengeluarkannya. Dapat dikatakan bahwa mereka berimbang. Sebelumnya, tidak banyak orang yang dapat mengenali bahwa tombak naga ungu terlarang milik Yang Chen adalah senjata spiritual tingkat menengah. Melihat bahwa tombak naga ungu terlarang milik Yang Chen sekarang adalah senjata spiritual tingkat tertinggi, mereka agak terkejut. Namun, mereka tidak menganggapnya serius. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka mengetahui rahasia di balik tombak naga ungu terlarang? Terlebih lagi, Yang Chen sengaja meminta suku manusia ikan untuk melemparkan larangan pada ujung tombaknya, jadi meskipun satu-satunya orang yang mungkin dapat mendeteksi bahwa ada yang salah dengan tombak itu, pelayan Su, muncul, akan tetap sulit baginya untuk menyadari perubahan pada tombak naga ungu terlarang. Adapun Yang Chen, pada saat pertama dia mengeluarkan tombak naga ungu terlarang, dia melancarkan serangan dan menyerbu ke arah Xiaoming.